Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Azahro dengan NIM A1E1230083. Saya merupakan mahasiswa semester 3 yang merupakan kelas R001. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil book report saya atau trajektori lapangan yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar anak yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi MPD. Baik, dalam tugas ini saya memerlukan satu orang siswi dengan inisial nama ANP sebagai target ataupun objek observasi dan wawancara saya. Ia merupakan seorang siswi SD, tepatnya kelas 2 SD dan berusia 7 tahun. Ia merupakan anak kedua dan memiliki 2 orang saudara kandung. Ayahnya bekerja sebagai wirausaha dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Untuk tingkat prestasi akademiknya, ANP sendiri tergolong kepada yang memiliki tingkat akademik yang baik. Untuk pola asuh orang tuanya yaitu pola asuh demokratis, karena orang tuanya ini memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menyuarakan pendapat, namun tetap selalu mengawasi apapun hal yang dilakukan oleh si anak. Baik, untuk dugaan kesulitan belajar, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah saya lakukan kepada sejumlah pihak seperti ANP, orang tuanya, gurunya, kakaknya, serta observasi langsung kepada sekolahnya. Dugaan kesulitan belajar yang terdapat pada ANP ini yang pertama yaitu kesulitan belajar dalam menghitung atau diskalkulia, tepatnya pada operasi pengurangan. Mengapa hal ini dapat dikatakan sebagai kesulitan belajar? Sebab ANP sendiri mengatakan bahwa ia merupakan salah satu siswa yang gemar dalam mata pelajaran matematika. Namun, pada saat belajar pengurangan, ia merasa sangat lambat dalam menghitung, sehingga ia kadangkali dapat tertinggal ataupun terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Lalu, ANP juga merupakan sosok yang memiliki gangguan dalam motorik halus. Hal ini dikatakannya bahwa ia ketika belajar ataupun memegang alat tulis terlalu lama, tangannya akan kram, sehingga alat tulis ataupun benda yang dipegangnya itu akan terjatuh. Lalu tangannya akan mengalami kram dan bergetar. Lalu ANP juga mengalami gangguan dalam mengatur emosinya dalam belajar. Hal ini disampaikannya bahwa ketika ia belajar dan ada seorang teman tidak sengaja menyenggolnya, maka ia akan langsung marah. Untuk penanganan yang telah dilakukan, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dan guru, mereka telah memberikan pembimbingan serta pengasuhan yang baik dan berkualitas kepada ANP. Hal ini ditunjukkan dengan memberi apresiasi serta melatih ANP untuk selalu percaya diri atas hal apapun yang akan ia lakukan. Tak jarang juga orang tua serta guru memberi apresiasi seperti reward atau penghargaan untuk memicu semangat ANP dalam belajar. Lalu orang tua juga selalu memberikan pendidikan moral yang berkualitas serta pengasuhan yang baik dan tetap berpegang teguh untuk mengawasi ANP tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam menjalani kegiatan akademiknya. Kemudian untuk fokus tinjauan, khususnya pada aspek perkembangan, berdasarkan hasil book report saya bahwa ANP ini tergolong sebagai individu yang telah melewati fase perkembangannya dengan baik. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya sikap yang memiliki minat ataupun motivasi belajar yang tinggi, kemudian ia juga aktif dan kreatif, serta dapat mengekspresikan apapun yang ia rasakan dengan terbuka. Lalu bisa dikatakan bahwa ANP tidak ada hambatan ataupun gangguan dalam penyelesaian tahap-tahap perkembangannya. Kemudian ada aspek akademik. Dalam aspek akademik ini dapat disimpulkan bahwa ANP juga mampu mengikuti kegiatan akademik dengan baik. Ia dapat berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Lalu ANP juga selalu mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru serta mengerjakan pekerjaan rumah yang telah diberikan tepat waktu. Lalu ANP juga tak jarang memiliki sejumlah prestasi yang lumayan baik dan dengan rata-rata nilai terkadang di atas teman-temannya, dan ANP juga pernah mencapai juara kelas.
Baik, lanjut untuk tinjauan dari diri ANP. ANP sendiri tidak memiliki gangguan pada keberfungsian otak, sehingga saraf otaknya bisa dibilang normal. Untuk gangguan belajar yang dialami ANP ini, ANP berada pada gangguan belajar pada tingkat manajerial. Mengapa? Sebab hal ini berkaitan dengan cara ANP mengelola informasi dan membuat keputusan sesuai dengan persepsinya. Ia selalu dapat menyimpulkan tentang apa yang ia lihat gitu. Gangguan ini ditunjukkan berupa gangguan konsentrasi, gangguan misbehavior atau perilaku yang tidak sesuai, seperti yang dicontohkan pada saat ia belajar tadi. Apabila diganggu dengan temannya ataupun disenggol tidak sengaja, ia akan langsung marah. Lalu ANP juga memiliki gangguan motorik, khususnya motorik halus, yang ditunjukkan pada tangannya yang tiba-tiba kram apabila memegang alat tulis terlalu lama. Untuk kesulitan belajar sendiri, ia memiliki kesulitan belajar yang bersifat verbal dan non-verbal. Yang pertama yaitu kesulitan belajar verbal. Ini ditunjukkan adanya kesulitan ANP dalam menghitung, yaitu atau diskalkulia, yang berupa ia kesulitan ataupun mengalami hambatan saat mengalami perhitungan operasi pengurangan. Kemudian untuk kesulitan belajar non formalnya ditunjukkan dengan gangguan motorik halus tadi, tentang sistem gerak pada tangannya. ANP juga tidak memiliki gangguan terhadap panca inderanya. Menurut saya, jenis kesulitan belajar yang menjadi dugaan kuat dalam kasus ini yaitu kesulitan belajar menghitung, khususnya pada pengurangan itu tadi. Sebab ANP sendiri mengatakan bahwa ia gemar matematika, namun ketika ia dihadapkan soal mengenai operasi pengurangan, maka ia akan sedikit lambat sehingga ia menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan soal itu saja. Lalu untuk tingkat kesulitannya, pada kasus ANP ini berada pada tingkat kesulitan yang ringan. Yang ini artinya apabila ada pendampingan dan pengasuhan serta bimbingan dari orang tua, guru, serta teman-teman ataupun saudaranya, maka kesulitan belajar ini dapat diatasi dengan baik. Dan pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ANP butuhkan. Untuk gangguan lainnya seperti penyakit bawaan, lalu keterlambatan perkembangan, ANP tidak memiliki gejala seperti itu. ANP juga merupakan salah satu siswi yang gemar dalam bersekolah dan tidak suka menunda-nunda pekerjaannya, khususnya pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh gurunya. Untuk kelainan dalam temperamen, mudah atau sukar terpengaruh, di sini dikatakan bahwa ia lebih mudah marah apabila diganggu oleh temannya saat belajar. Kemudian pada tinjauan lingkungan, ANP ini tidak termasuk siswi ataupun individu yang terpengaruh oleh lingkungan buruk. Hal ini dibuktikan bahwa ANP merupakan golongan siswi yang rajin dalam bersekolah. Lalu ANP juga selalu diberikan pembelajaran moral yang berkualitas dari orang tuanya, guru, serta saudaranya. ANP juga tidak memiliki riwayat penyakit bawaan. Sedangkan untuk fasilitas pembelajaran sendiri, orang tua serta guru ataupun pihak sekolah sudah memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan ANP dalam belajar, baik sarana maupun prasarana. Baik untuk aspek kependidikan, berdasarkan observasi sekolah dan wawancara guru, dapat dikatakan bahwa hasil belajar yang diperoleh oleh ANP ini merupakan yang tergolong baik dari teman-temannya. Hal ini disampaikan bahwa ANP merupakan anak yang pintar serta mengerti atas pemahaman pelajaran yang telah diberikan. Tak jarang juga ia mendapatkan nilai baik dan dapat membantu guru dalam menjelaskan materi dan menjawab persoalan yang dilontarkan oleh guru. Kemudian untuk perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelasnya, ANP ini memiliki perbandingan rata-rata yang cukup tinggi. Ia juga cukup mengerti maksud dan tujuan dari pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Untuk hasil belajarnya, di sini terdapat peningkatan dari antar semester, khususnya pada kelas 1 lalu. Semester 1 dan semester 2, ANP memiliki peningkatan yang cukup signifikan.
ANP juga memiliki kemauan yang tinggi dalam belajar sehingga ia tergolong mudah dalam menguasai setiap bidang studi ataupun mata pelajaran. Untuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah ANP sendiri, dijelaskan oleh gurunya bahwa susunan ekstrakurikuler ini mengalami keberagaman. Namun, di antara semuanya itu terdapat mata pelajaran inti, sehingga itu berkaitan dengan potensi serta minat anak dalam belajar. Kemudian untuk ruang belajar. Untuk ruang belajar di rumah, ini dikatakan dengan orang tuanya bahwa ANP memiliki ruang belajar yang cukup luas, sehingga ANP bisa berekspresi dan mengaplikasikan ruang belajar tersebut sesuai dengan tujuan ataupun kebutuhan pembelajarannya. Sedangkan untuk ruang belajar di sekolah ini sedikit terbatas. Mengapa? Karena sebenarnya ruang belajar ANP itu cukup luas. Namun, karena adanya kepadatan siswa, serta meja dan kursi yang disusun, sehingga terdapat keterbatasan untuk mengatur tempat ataupun kelas tersebut sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Namun, anak atau siswa tetap dapat berpendapat serta berkreativitas secara leluasa sesuai bidang dan minat yang ia tekuni, serta sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran sendiri. Sedangkan untuk kondisi ruangan sendiri, baik di rumah maupun di kelas memiliki ventilasi udara yang cukup banyak. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa ventilasi yang terdapat dalam ruangan-ruangan tersebut. Ini sangat bagus karena sirkulasi udara akan sangat lancar sehingga anak ataupun siswa akan lebih fresh apabila belajar di dalam ruangan tersebut, sehingga bisa memacu konsentrasi serta fokus siswa dalam belajar. Nah, untuk lingkungan ruang belajar ANP ini, yang pertama yaitu lingkungan rumah. Lingkungan rumah ini terdapat pada di daerah pemukiman, tepatnya di tengah-tengah pemukiman warga. Lalu untuk sekolah itu berada di pusat perkotaan ataupun pinggir jalan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sekolah ANP ini berada pada pusat perdagangan dan daerah pemukiman. Nah, dia terdapat di antara kedua itu. Dan untuk perilaku yang ditunjukkan dalam berteman, ANP ini cenderung memiliki teman yang hanya perempuan. Jadi berdasarkan penuturan wali kelas, untuk saat ini anak-anak yang dalam kelasnya itu cukup dominan dalam memilih pertemanan sesuai dengan gender mereka masing-masing. Seperti laki-laki hanya bermain dengan laki-laki dan perempuan hanya bermain dengan perempuan. Untuk fasilitas dan sarana belajar sendiri itu sudah cukup, sebab dari pihak sekolah maupun orang tua dari ANP setelah memberikan dan mendukung serta memfasilitasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan pembelajaran ANP serta siswa di sekolah. Sedangkan untuk sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lain, ini termasuk fasilitas umum di sekolah yang sangat dijaga dan dipastikan ataupun diperhatikan kebersihannya. Lanjut untuk aspek psikologis, di sini dapat dijelaskan mengenai tingkat kecerdasan ANP. ANP ini memiliki kecerdasan yang lebih di atas teman sebayanya. Ia juga memiliki kecerdasan serta kreativitas dan mampu membaca kondisi perilaku teman-teman di sekitarnya. Hanya saja ia memang agak lambat dalam menekuni atau menghitung operasi pengurangan. Kemudian ANP juga memiliki kemampuan aktual serta bakat khusus yang tinggi. Hal ini ditandai dengan ANP memiliki kreativitas yang tinggi untuk menyalurkan minat dan bakatnya serta memiliki keterampilan berpikir kritis yang sangat baik. Nah, untuk perhatian serta konsentrasi ataupun fokus ANP dalam belajar ketika pembelajaran berlangsung, ANP ini cukup fokus dan konsentrasi. ANP juga selalu menyimak saat guru menjelaskan materi serta mampu menjawab pertanyaan yang guru lontarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi belajar ANP ini cukup tinggi. Tak jarang juga ia dapat memahami materi pembelajaran, mengatasi tantangan, serta mampu mencapai tujuan akademiknya. Motivasi yang ANP lewati ini sangat berpengaruh pada faktor internalnya, yaitu faktor dalam dirinya berupa tidak adanya penyakit bawaan, tidak adanya tekanan dari orang tua. Lalu untuk faktor eksternalnya ini berupa guru, orang tua, serta hal-hal yang menunjang lainnya. Hal ini ditunjukkan bahwa orang tua serta gurunya selalu memberi apresiasi apabila ANP dapat mencapai apapun tujuan yang ia lakukan. Kemudian untuk kondisi perasaan ataupun konsep diri,
yang berkaitan dengan kepercayaan diri, ANP ini sudah lumayan baik dalam menempatkan emosi. Hanya saja ia tidak suka jika temannya ini mengganggu tiba-tiba apabila ia sedang belajar. Hal ini juga dikatakan oleh ANP-nya sendiri. Setelah itu dikatakan oleh gurunya, ANP ini juga perlu berlatih lagi dalam kepercayaan diri saat berada di depan teman-temannya. Kemudian untuk aspek fisik atau kesehatan, ANP tidak mengalami gangguan ataupun keterhambatan dalam semua panca inderanya. Hal ini dibuktikan bahwa ia memiliki panca indera yang berfungsi dengan baik sebagaimana manusia semestinya. Untuk gizi makanan sendiri, orang tua selalu memperhatikan dan selalu memberikan makanan bergizi pada ANP. Hal ini dicontohkan dengan setiap hari ANP selalu sarapan dan selalu diberikan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, khususnya sayur-sayuran, karena kan untuk sekarang anak-anak tuh jarang untuk makan sayuran. Kemudian untuk gangguan pada proses kelahirannya sendiri tidak ada, karena ANP ini lahir dengan kondisi normal. Dan ANP juga tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang kronis. Baik untuk aspek sosial, untuk latar belakang orang tuanya sendiri, orang tuanya ANP ini hanya berada pada tingkatan SLTA. Meskipun begitu, pengasuhan kedua orang tua ANP ini sudah dikatakan cukup baik. Mereka selalu menerapkan pola asuh yang dimana tidak hanya mereka yang harus didengarkan, tapi mereka juga harus mendengarkan anak mereka. Nah, anak dibebaskan bukan berarti dilepas tanggung jawab, tapi mereka tetap akan mengawasi anak tersebut. Tak jarang juga ketika ANP mendapat nilai yang baik, orang tua selalu memberi reward ataupun penghargaan berupa hal-hal yang ia suka, berupa mainan ataupun berupa alat tulis yang emang ia inginkan. Hal ini bertujuan untuk memicu semangatnya dalam belajar. Orang tua ANP ini tidak memiliki jiwa yang ambisius ataupun overprotective kepada anaknya, sehingga anaknya sendiri akan merasa nyaman apabila berbagi mengenai kondisi di sekolahnya. Kemudian untuk ayah ANP sendiri memiliki jiwa pekerja keras, ulet, serta bergaya santai, serta ayah ANP ini memiliki rasa sosial yang tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa ayah ANP suka membantu orang-orang atau lingkungan sekitar, lalu juga dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk komposisi anak sendiri yang ada dalam keluarga ANP tergolong sebagai anak yang sedikit karena hanya memiliki 3 anak. Lalu yang terakhir yaitu hubungan pengasuhan orang tua dengan budaya setempat. Hal ini ditunjukkan bahwa pengasuhan orang tua ANP dengan budaya setempatnya itu cukup erat dan sangat berkaitan, sebab di lingkungan di tempat tinggal ANP rata-rata seluruh orang tuanya menerapkan pola asuh atau gaya pengasuhan yang sama, yaitu berupa pola demokratis, di mana rata-rata dalam lingkungan ANP itu anaknya itu dibebaskan namun tetap diawasi, dan anak juga diberi pengawasan serta diberi doktrin-doktrin tentang nilai-nilai moral. Namun anak juga dapat bebas dalam berpendapat serta menyuarakan apa yang ia inginkan kepada orang tuanya. Orang tua dalam lingkungan tempat tinggal ANP ini tidak juga menuntut dan tidak ada tekanan mengenai ambisi mereka. Baiklah, itu saja untuk kesimpulan dari observasi saya, yaitu yang pertama dapat dikatakan bahwa ANP ini memiliki dugaan dalam kesulitan belajar menghitung, khususnya pada operasi pengurangan. Lalu ANP juga agak sulit dalam mengatur emosinya dan ia memiliki gangguan motorik halus, khususnya untuk mengkoordinasikan otot ataupun gerak tangannya. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa pola pengasuhan dan pendampingan ini sangatlah penting, khususnya dari orang tua, guru, serta saudaranya maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat berdampak pada anak sendiri, sebab kemauan serta minat dan motivasi belajar anak itu selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, seperti orang tua serta faktor sosial lainnya. Untuk mengatasi kasus ANP sendiri, yang pertama yaitu menurut saya perlunya pendampingan untuk membantu ANP dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan gurunya untuk memberikan pengajaran khusus kepada ANP. Yang kedua yaitu pembimbingan. Dan yang terakhir yaitu monitor dari orang tuanya terkait perkembangan serta akademik dari ANP sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saran dari saya kepada orang tuanya, tetaplah memiliki
pengasuhannya seperti itu, dan selalu meningkatkan kualitas dalam pendidikan moral serta karakter kepada anaknya, dan selalu mempertimbangkan apa saja keputusan yang akan diberikan kepada anak, dan tetap memonitori perkembangan serta akademik anak. Kemudian saran saya kepada gurunya yaitu selalu memberikan pembelajaran yang menarik sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran khususnya kepada anak-anak, dan selalu memantau apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anaknya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.